Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, hari Senin, pekan ketiga, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2024. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat, dan semoga siapa saja yang sedang diuji dengan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita jamaah sekalian dari tafsir ayat suci Al-Qur'anul Karim, di mana pada pertemuan yang terakhir kita sampai di surah Al-Fajr ayat yang keempat. Ya, surah Al-Fajr ayat yang keempat, ya. Kita akan lanjutkan ke ayat yang kelima. Baik, kita perhatikan dulu ayatnya dan juga terjemahnya jemaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal wajr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ayat yang kelima, hal fi dzalika, pada yang demikian itu, ya. Maksudnya pada yang demikian itu kembali kepada ayat yang pertama sampai keempat, ya. Sumpah Allah dengan waktu fajar, waktu subuh. Sumpah Allah dengan 10 hari. Nah, sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu pendapat-pendapat para ahli tafsir tentang 10 hari atau malam yang 10 yang dimaksud. Ya, Imam Ibnu Katsir lebih condong kepada pendapat apa? 10 hari pertama dari bulan, masih ingat? Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal wajr, dan yang genap dan yang ganjil. Sudah tersampaikan, ya, kurang lebih, ya, 20 pendapat, ya, para ulama tentang hal ini, tentang apa makna as-safa, yang genap dan yang ganjil, ya. Ada yang berpendapat yang genap itu tanggal 10 Dzulhijjah, yang ganjil tanggal 9 Dzulhijjah. Ada yang berpendapat yang genap itu makhluk, yang ganjil itu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak berbilang, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Wal laili idza yasar, dan malam apabila berlalu. Ya, di sini Allah juga bersumpah dengan waktu malam, ya, ketika berlalu. Ya, dan setiap waktu berlalu jemaah sekalian. Tidak pernah berhenti, selalu berlalu, kemudian beralih kepada waktu berikutnya. Nah, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, pada yang demikian itu terdapat qasam, ya, terdapat sumpah. Ya, qasam itu sumpah, ibu sekalian. Lidzi hijrin, ya, kita sukun menjadi lidzi hijr. Terdapat sumpah, ya, yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Artinya sumpah-sumpah tersebut menjadi ibrah, ya, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal, dan setiap Allah bersumpah pasti di situ ada hikmah di baliknya, ada keutamaan dari apa yang Allah sumpahkan. Dalam hal ini waktu fajar 10 hari malam yang 10 tersebut
kemudian yang genap dan yang ganjil, dan waktu malam. Ada hikmah, ibrah maupun keutamaan dari sesuatu yang Allah sumpahkan. Mari kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tentang ayat yang mulia ini, yaitu ayat yang kelima di halaman 1800 ya, saya ulangi 1939 dari kitab Al-Yasir fi Ikhtisari Tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya, ini sebuah kitab yang merupakan salah satu ringkasan ya tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita lihat penjelasannya. Ya. Ya, halaman 1940 ya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr ay lidhi aqlin. Ya, jadi hijr itu maksudnya akal. Lidhi hijrin. Lidhi aqlin. Ya. Wa inna ma summiyal aqlu hijran li'annahu yamnaul insan. Ya, jadi kenapa akal fikiran itu kok diistilahkan dalam ayat ini dengan hijr? Ya, hijr maksudnya adalah sebuah batasan. Ya, ibu-ibu ada kamar, nah itu namanya apa? Hujrah. Ada sebuah ruangan, kamar itu namanya apa? Hujrah. Ada batasannya, ada temboknya, ada dindingnya, ada batasan. Nah, kenapa akal itu kok disebut hijr? Ya, sesuatu yang ada batasannya. Kata Imam Ibnu Katsir, karena yamna'ul insan, akal itu menghalangi seseorang dari melakukan apa yang tidak layak, baik ucapan maupun perbuatan. Karena akal fikiran itu pada asalnya Allah ciptakan untuk apa? Menghalangi seseorang dari melakukan yang tidak baik, yang tidak layak, baik ucapan maupun perbuatan. Karena itu kalau orang tidak sehat akal fikirannya, ya dia nggak dihisap. Dia berbuat apapun. Tapi kalau orang sehat akal fikirannya, maka dia bisa menimbang ini baik atau tidaknya. Ini maksudnya akal itu bisa menghalangi seseorang dari melakukan apa yang tidak baik, tidak layak, baik ucapan maupun perbuatan. Sudah ya. Demikian pula kata Imam Ibnu Katsir, hijrul bait ya, disebut hijrul bait ya, hijrul bait. Kenapa? Karena menghalangi seseorang untuk masuk ke dalamnya ya. Lusus ya, lusus itu pencuri, perampok, menghalangi tidak bisa masuk ke dalam sebuah rumah karena ada batasannya, ada penghalangnya. Ya, ada temboknya, ada pagernya, ada pintunya dan seterusnya. Sehingga disebut apa? Hijrul bait. Baik. Hijrul bait. Ya. Ya, batasan rumah. Ya, termasuk hijrul bait ya, baitullah. Ya, di situ ada hijr. Ya, ada hijrul bait. Ya, ya kalau bisa jadi demikian. Ya, hijr Ismail. Kalau orang yang tawaf itu kan di luarnya ya, di luar dari batasan hijr Ismail. Nah, dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bi auqatil ibadah ya, dengan waktu-waktu ibadah. Allah bersumpah dengan waktu-waktu ibadah. Ya. Ya, di antara waktu ibadah tersebut yaitu apa? Waktu malam, ada sholat tahajud. Ya, ada juga seorang yang membaca Al-Quran, berdoa layalin ashar ya, malam-malam yang 10 di 10 hari pertama. Kalau memang itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di situ waktu-waktu terbaik untuk ibadah. Wal fajar, di waktu subuh ya, seseorang menunaikan apa? Ya, sholat tahajudnya, sholat witir, istighfarnya sebelum adzan subuh bisa dia lakukan. Di waktu subuh dia menunaikan sholat qobliyah subuh, sholat subuh ya, dan seterusnya ya. Jadi di waktu-waktu yang disebutkan ini adalah waktu-waktu ibadah, waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah demikian ya, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang sumpah-sumpahnya
Allah menjelaskan di ayat yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Dan berikutnya jemaah sekalian tentang keadaan sebagian umat di masa dahulu yang mendapatkan hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kaum 'Ad ya, termasuk juga adalah kaum yang lain jemaah sekalian, yaitu kaum Tsamud, dan juga di masa Nabi Musa alaihissalam ya ada Fir'aun. Ya, di sini Allah jelaskan yang pertama kaum 'Ad. Ayat yang ke-6, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam bukankah. Ya, alam beda dengan alam. Ya, kalau alam pakai ain itu adalah alam semesta. Alam semesta alam. Alam, tapi di sini alam ya. Alif ada hamzanya, alam. Ya, bukankah? Tidakkah? Taro engkau lihat kaifa bagaimana fa'ala telah berbuat rabbuka Tuhanmu bi'ad terhadap kaum 'Ad. Coba kita ulangi, alam bukankah, taro ya, atau tidakkah engkau melihat, memperhatikan, kaifa bagaimana, fa'ala telah berbuat, rabbuka Rabbmu, bi'ad ya, bi itu dengan atau terhadap, 'Ad ini nama kaum terdahulu yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Kaum 'Ad ya, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya, tidak akan kau perhatikan ya, maksudnya apa yang dialami oleh kaum 'Ad berupa hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim bagaimana kisah kaum 'Ad tersebut. Yang disebutkan mereka itu Iromadzatil imad. Iram yaitu penduduk Iram. Ya, bukan Iran ya, tapi Iram pakai M ya, Iram. Nabi Hud. Ya. Nabi Hud alaihi salam. Dzatil imad, dzati yang punya, yang memiliki. Al-imad, imad itu tiang ya, di sini terjemahnya bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, yang memiliki tiang atau bangunan-bangunan yang tinggi. Allati yang mana lam yukhlaq, lam belum, yukhlaq pernah diciptakan, mithluha sepertinya ya, maksudnya diciptakan di sini belum pernah dibangun. Mithluha seperti bangunan yang dibangun kaum 'Ad tersebut fil bilad di negeri-negeri yang lain. Ya, artinya mereka mampu membangun sesuatu yang belum pernah dibangun oleh kaum-kaum sebelumnya. Ya. Apa itu? Kepada bangunan. Bangunan, ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana belum pernah dibangun seperti bangunan-bangunan yang dibangun kaum 'Ad tersebut fil bilad di negeri ya, maksudnya negeri-negeri yang lain. Ya, kita bahas dulu ya ayat 6 sampai 8 tentang khusus kaum 'Ad. Disebutkan dalam tafsir wa haula'i kanu jabbarin kharijina an ta'atihi mukadzibina lirusulihi ya, jadi mereka itu kaum 'Ad adalah kaum yang melampaui batas. Ya, mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para nabi dan rasul. Ya. Jadi mereka mendustakan para nabi dan rasul, termasuk nabi yang diutus kepada mereka, Nabi Hud alaihi salam. Ya. Ini mendustakan dosa yang paling besar ya teman sekalian, mendustakan ajaran para nabi dan rasul. Mendustakan itu ya menolak, tidak percaya, tidak mau beriman. Nah, ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dosa yang tidak berampun. Kecuali kalau orangnya mau beriman. Kalau tidak sampai akhir hayatnya maka dia dihukumi apa?
sebagai orang yang pada akhirnya akan masuk dalam neraka yang khalidina fiha abada. Ya, kufur dengan keingkarannya dan di akhirat termasuk ahlun nar. Ini keadaan orang yang ingkar kepada para nabi dan rasul. Ya, ingkar itu apa jemaah sekalian? Ingkar itu ya nggak percaya. Nggak percaya, mendustakan apa yang disampaikan para nabi dan rasul. Baik dia menentang maupun tidak. Kalau menentang lebih lagi dosanya. Tapi sekedar tidak mempercayai itu sudah dianggap apa? Ingkar. Bahasa agamanya disebut kufur. Orangnya disebut kafir. Kafir. Perbuatannya kufur. Kufur. Lawannya iman. Orangnya disebut mukmin. Ya. Perbuatannya kufur, orangnya disebut kafir. Iman. Orangnya mukmin. Orang yang beriman, ya mudah-mudahan kita termasuk ahlul iman. Ya, sampai akhir hayat kita nanti. Gak boleh. Iya, gak boleh. Jadi dalam masalah iman itu gak boleh apa? Bimbang. Jadi iman itu nggak boleh setengah-setengah sahabat sekalian. Beda dengan amal. Ya, kalau amal itu setengah-setengah, misalnya ada orang yang sholatnya itu hanya yang wajib saja, yang sunnah dia nggak melaksanakan. Nah, ini secara hukum agama sudah memenuhi apa? Standar. Ada orang puasanya itu Ramadan saja, puasa sunnah dia nggak melakukan. Orang yang demikian ya belum meraih keutamaan yang sempurna, tapi dia sudah mencukupi dari amal yang wajib. Tapi kalau iman itu nggak bisa separuh-separuh. Ya. Dia beriman kepada sebagian rukun iman, yang lain enggak. Nah, dianggap ingkar semuanya. Nah, bimbang juga seperti itu. Orang munafik dalam kegoncangan keimanannya. Jadi nggak boleh 60% iman, 40% ragu-ragu atau nggak percaya, dianggap nggak percaya. Berarti kalau orang imannya itu masuk musyrik. Kalau misalkan orang iman itu tidak iman sepenuhnya, akhirnya masuk musyrik. Masuk kufur. Masuk kufur. Kalau dia apa? Kalau dia setengah percaya, setengah tidak. Nah, ini eman ya, eman ya. Jadi iman itu harus ada kemantapan, jazim. Jadi al-iqrar wa tasdiq al-jazim ya. Jadi iman itu pengakuan dan pembenaran yang jazim. Jazim itu mantap. Mantap, enggak sanksi, enggak ragu-ragu, enggak bimbang. Ya, jazim itu mantap. Kalau ibu lihat di buku-buku akidah itu mesti ada kata jazim ya pada definisi apa? Iman. Ya, ada pembenaran, pengakuan yang mantap, yang tidak ada keraguan-raguan dalam hati. Ya, bukan jazim ya, jazim ya, jazim. Ya, nah. Lanjutannya, jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana Allah hancurkan mereka ya, dan Allah jadikan kisah mereka itu diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, secara asal usul kata Imam Ibnu Katsir, kaum Ad itu jamaah sekalian itu adalah kembalinya kepada seseorang ya, nenek moyang mereka yang namanya Ad. Ad bin Iram. Nah, ini nama orang ya, Ad bin Iram. Nama orang di masa dulu ya, Ad bin Iram. Nah, kepada mereka lah ya Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Hud alaihi salam. Ya. Jadi masanya itu yang pasti jelasnya setelah masa Nabi Adam alaihi salam, karena beliau adalah manusia yang pertama di muka bumi, jadi anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian rasul yang berikutnya pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kemudian masanya Nabi Hud setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kemudian disebutkan juga jemaah sekalian, Allah utus kepada kaum Ad ya. Kita tahu bahwasanya kesyirikan itu mulanya pertama kali muncul di masa Nabi Nuh alaihi salam. Masa Nabi Nuh ya. Jadi kalau keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masa antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad atau 10 generasi. Ya, di
Kesyirikan ya, setelah 10 generasi dari masanya Nabi Adam alaihissalam. Ya, pertama kali muncul kesyirikan, lalu Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Lah masanya Nabi Hud setelah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kemudian dijelaskan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya yang mengazab kaum 'Ad ya, yang mereka itu durhaka kepada Nabi Hud alaihissalam, tidak mengimani dakwah beliau. Ya. Kemudian Allah jelaskan ya bahwasanya kaum 'Ad itu kaum yang mampu mendirikan bangunan-bangunan yang kokoh. Ya. Jadi mampu mendirikan bangunan-bangunan yang kokoh. Ini Allah jelaskan ya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-69. Ya, coba kita lihat suratul A'raf ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ya, dan ingatlah oleh kalian di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah berlalu masa Nabi Nuh alaihi salam. Ya, setelah Nabi siapa? Setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Dan Allah lebihkan kekuatan tubuh. Ya, berarti Allah lebihkan ya kekuatan tubuh kaum 'Ad. Ya. Kemudian Allah lebihkan juga pada apa? Di samping kekuatan perawakan ya, perawakan tubuhnya itu kuat, kemudian kekar badannya sama sekalian. Ya. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Ya, Allah lebihkan fisiknya, kekuatan tubuhnya sehingga mereka mampu membangun bangunan yang kokoh di masa yang belum ada alat-alat canggih ya untuk membangun seperti di masa sekarang. Ini menunjukkan kekuatan tubuh mereka, tapi sayang sekali itu semua ya tidak mereka syukuri dan mereka ingkar kepada nabi yang diutus, yaitu Nabi Nabi Hud alaihissalam. Ya. Kemudian di dalam surah Fussilat ya, surah Fussilat ayat yang ke-15. Ya. Fa amma 'ad, adapun kaum 'Ad, fastakbaru, mereka itu menyombongkan diri di muka bumi, fil ardi, bi ghairil haq, tanpa kebenaran. Wa qalu man asyaddu minna quwwa, siapa yang lebih kuat daripada kami. Ya, jadi mereka ada sifat apa? Kesombongan. Siapa yang lebih kuat daripada kami. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah, bukankah Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Jadi Ibu kalau mau nulis bisa ditulis ya ayat yang berkaitan Al-A'raf 69 dan Fussilat ayat 15. Al-A'raf 69 dan surah Fussilat ayat yang ke-15 ya, yang menunjukkan ya Allah lebihkan kekuatan badan tubuh kaum 'Ad dan sifat kesombongan mereka. Ya, mereka mengatakan apa? Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat melebihi kami. Ya. Ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Saudara Ibu sekalian? Ya. Jadi belum pernah diciptakan atau dibangun ya, lam yukhlaq mithluha fi biladihim liquwwatihim wa shiddatihim wa 'idhami tarkibihim. Ya. Ya, jadi belum pernah dibangun bangunan-bangunan seperti itu di negeri-negeri yang lainnya. Ya. Ya, kemudian sama sekalian setelah Allah menjelaskan tentang keadaan kaum 'Ad yang menyombongkan diri, yang tidak mau beriman, Allah jelaskan di ayat yang ke-9 tentang kaum yang lain yang datang setelah mereka,
yaitu kaum Tsamud. Ya, kaum Tsamud ini kaumnya Nabi siapa? Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh alaihi salam. Wa Tsamud alladzina jabus sakhra bil wad. Ya, dan kaum Tsamud alladzina yang mereka itu jabu memotong as-sakhra batu-batu besar bilwad di lembah. Ya, jadi mereka itu yaqta'una as-sakhra bilwadi, ya, memotong bebatuan di lembah. Ya, mereka pahat dan mereka buat apa? Tempat tinggal. Ya, ibaratnya ada sebuah bukit, sebuah gunung, kemudian mereka bisa membuat tempat tinggal di pegunungan tersebut atau di perbukitan tadi di masa yang belum ada alat-alat seperti di masa sekarang. Ya. Ya, ayat yang berkaitan jamaah sekalian dalam surat Asy-Syu'ara 149. Ya, Asy-Syu'ara 149. Dalam surah Asy-Syu'ara 149, coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kalian, maksudnya kaum Tsamud, memahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Ya, untuk dijadikan rumah-rumah dengan farihin. Jadi mereka mampu membuat tempat tinggal, padahal kita tahu batu gunung, bukit itu adalah sesuatu yang sangat kuat, sangat kokoh. Mereka bisa membuat tempat tinggal di sana. Ini juga menunjukkan ya kekuatan badan mereka dan apa yang Allah mudahkan bagi mereka berupa membangun rumah-rumah di pegunungan tersebut. Nah, kemudian di antara kaum lain ya jamaah sekalian yang Allah jelaskan di surah ini, ya kita ingat ya kisahnya sebelum masuk ke ayat 10, bagaimana kaum Tsamud ya mendustakan nabinya itu Nabi Soleh alaihissalam. Mereka minta sesuatu yang permintaan ya jamaah sekalian, dan Allah perkenankan, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Soleh alaihissalam, yaitu berupa seekor unta betina. Ya. Nah, unta tersebut jamaah sekalian itu diminta kepada kaumnya Nabi Soleh supaya dibiarkan unta tersebut meminum dari sumur mereka, dari sumur yang ada 1 hari. Nah, di hari yang lain silahkan kaum tersebut menggunakan air tersebut. Nah, besoknya giliran untanya, biarkan minum. Besoknya lagi kaumnya, dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Nah, sebagai gantinya nanti dari unta tersebut mereka bisa memanfaatkan ya air susu dari unta tersebut sepuas mereka. Syaratnya 1 hari unta itu yang jatahnya minum jangan diganggu. Hari berikutnya mereka silahkan. Nah, sebagai gantinya mereka bisa mendapatkan air susu unta tersebut, dan itu mencukupi untuk mereka. Ya, namun sayang sekali mereka pada akhirnya jamaah sekalian mendurhakai, dan mereka pada akhirnya bersekongkol untuk membunuh unta tersebut. Ya, ini kedurhakaan ya kaum Tsamud, di samping mereka mendustakan Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh. Ya. Kalau Nabi Sulaiman itu setelah atau di masa Nabi Daud. Ya. Jadi Nabi Sulaiman putra Nabi Daud yang terkenal dengan kerajaan beliau sangat besar. Ya. Nah. Ya. Okay. Ya. Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh awal. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Kan bapak manusia Nabi Adam, lalu kan berketurunan Nabi Adam alaihissalam
anak-anaknya bertambah berkembang biak, Allah jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, di masa itu belum ada kesyirikan. Sampai 10 generasi, 10 abad baru muncul kesyirikan. Asal muasalnya itu ada beberapa orang soleh yang wafat. Waktunya berdekatan. Mereka adalah Wad, namanya ya, Suwa, Yahuth, Ya'uk, Nasr. Ini nama orang-orang soleh. Nah, 5 orang tersebut wafatnya dalam waktu 1 bulan. Nah, lalu kaum di masa itu geger ya, wah ini kok ada apa ini, kok ada orang soleh wafat, habis orang soleh. Ibaratnya di masa kita, di kampung kita, di daerah kita ada orang ahli ibadah, orang alim wafat, habis itu ada yang wafat, orang alim juga, habis itu ada orang alim. Kira-kira kita geger nggak? Ya tentu heboh ya sahabat sekalian dan menjadi perbincangan masyarakat di masa itu. 5 orang wafat 1 bulan, bukan orang biasa, orang soleh, orang yang ahli ibadah. Nah, maka orang-orang di masa itu punya keinginan begini, wah ini kan mereka sudah berlalu masanya, 5 orang sudah wafat, supaya kita tidak lupa ya akan ibadah mereka, kesolehan mereka. Bagaimana kalau kita membuat lukisan? Pertama lukisan dulu, kita lukis wajah orang-orang soleh tadi untuk mengenang, oh ini fulan dulunya begini, oh ini fulan. Nah, ini inisiatif ya di benak mereka. Nah, masa berikutnya anak-anak mereka, keturunan mereka, setelah mereka berlalu masanya, mereka melihat keturunan ini kok nenek moyang kita ya meninggalkan ya lukisan-lukisan orang-orang soleh, ini pastinya mereka adalah orang-orang yang mulia. Bagaimana kalau kita lebih muliakan lagi? Kita buat apa? Patung. Lah dari lukisan menjadi apa? Patung. Nah, di masa berikutnya anak keturunannya melihat ini nenek moyang kita kok meninggalkan patung-patung, ini pastinya untuk dikultuskan, dilebihkan. Akhirnya mereka pun menyembah. Nah, itu asal muasal kesyirikan di muka bumi. Asalnya apa? Melebih-lebihkan kepada orang-orang yang dianggap memiliki keutamaan. Dan memang mereka memiliki keutamaan, tapi caranya bukan seperti itu seperti kalian. Ya, karena hati manusia itu mudah terpengaruh sahabat sekalian. Itu dalam Islam misalnya adanya makam, adanya kuburan itu kan kalau bisa sesederhana mungkin. Karena kalau dilebih-lebihkan sahabat sekalian, dibuat bangunan dan sebagainya yang indah, yang ini khawatirnya bisa apa? Menjadi apa ya dorongan ya bagi banyak orang untuk mengkultuskan beliau yang ada di makam tersebut. Ya, jadi adanya sederhananya sebuah makam itu tidak menunjukkan, tidak memuliakan, karena beliau adalah orang yang mulia. Ya, perhatikan para para sahabat ya di perkuburan Baqi ya, kita perhatikan sangat sederhana. Ummahatul mukminin juga sangat sederhana. Mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh. Ya, dan insya Allah di alam barzakh mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya syaitan itu bisa membisikkan kepada hati manusia untuk melebihkan, mengkultuskan sesuatu yang dianggap lebih atau utama. Dari situ nanti ada unsur ada unsur mendekatkan diri, ada unsur kepingin kalau ada sesuatu minta dan sebagainya. Asal muasalnya kebergantungan dari situ coba sekalian. Asal muasal ya kesyirikan. Sampai di masa sekarang dan nanti sampai hari kiamat akan terus ada kesyirikan itu, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus ya para nabi dan rasul untuk menyampaikan ini tauhid, ini kesyirikan, ini hak, ini adalah kebatilan. Demikian. Saat Nabi Adam belum ada kesyirikan ya? Belum, kan beliau diturunkan dari surga ya. Belum ada. Ini menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, sampai 10 abad setelahnya baru ada kesyirikan. Asal muasalnya dari situ. Iya, kisah orang-orang soleh tadi. Ya. Coba kalau kita perhatikan ayatnya ya. Kenapa Ibu? Pembunuh kan bukan kesyirikan. Membunuh itu bukan kesyirikan. Kan itu ada rasa kedengkian. Jadi begini Ibu, kesyirikan itu
mempersekutukan Allah dalam ibadah. Lah, di bawah syirik itu jamaah sekalian, dosa-dosa besar yang lain, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu, membunuh, mencuri dan sebagainya. Itu di bawah kesyirikan. Semuanya dosa-dosa besar. Tapi kalau kesyirikan itu dosa yang tidak berampun. Sama. Bukan, syirik yang dimaksud iri. Iri. Istilah sehari-hari iri. Syirik yang dimaksud tadi iri hati. Ya, kamu kenapa syirik kepadaku? Itu iri maksudnya, dengki. Ya. Kalau syirik yang dimaksud dalam pembahasan agama, menyekutukan. Menyekutukan itu menduakan atau lebih. Misalnya ada orang dia itu ibadah, dia muslim. Ya, dia mengaku dirinya sebagai muslim. Tapi di sebagian bentuk ibadah dia memberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang dia sholat, dia berpuasa, tapi di saat yang lain dia berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Contoh yang lain, ada orang sholat, ya puasa, tapi apa? Dia bertawakal kepada selain Allah. Misalnya bertawakal kepada benda. Wah, saya kalau pakai benda ini saya akan beruntung. Nah, itu kesyirikan. Itu dosanya lebih besar daripada membunuh, berzina dan sebagainya. Kesyirikan itu berbahaya. Jadi kebergantungan dalam hati bisa juga diwujudkan dalam ucapan maupun perbuatan. Cara bertaubatnya kembali kepada jalan tauhid, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah Maha mengampuni segala dosa. Bertekad tidak mengulangi di masa mendatang. Ya, karena itu para ulama akidah, para ulama tauhid sama sekalian begitu luar biasa menjelaskan, karena memang berbahaya dan kadang manusia terjerumus tanpa apa? Tanpa menyadari. Gitu ya sama sekalian. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Ya, bentuk apa? Kesyirikan. Ya, banyak sekali kalau bentuk-bentuk kesyirikan sama sekalian. Ya, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ya, intinya memberikan ya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya dari jenis-jenis ibadah yang ada, baik itu dalam bentuk doa, dalam bentuk tawakal, dalam bentuk pengharapan, dalam bentuk berkurban misalnya untuk selain Allah, dia berikan untuk jin, dia taqarrub kepada selain Allah supaya rumahnya terjaga, supaya bangunannya apa? Aman. Kan ada ya seperti itu. Itu kesyirikan. Atau supaya tidak ada bencana, dia berikan sesajen kepada laut misalnya. Nah, ini kesyirikan yang nyata. Kesyirikan yang nyata. Ya. Bagaimana menghadapi kalau ada acara bersih desa? Nah, itu biasanya kita diminta sumbangan. Nah, itu kan ada kesyirikan di sana. Cara menolaknya gimana? Ya. Kan pasti ada sumbangan di desa itu, pasti ada sumbangan. Kalau kita nyumbang itu sama dengan mendukung kesyirikan kan? Ya, kita tidak bisa mengeneralisir ya. Coba diperhatikan dulu keadaan di daerah tersebut ya. Apakah tujuannya ya semata-mata kerja bakti misalnya, atau bersih-bersih desa untuk lingkungan semata-mata, itu ini sebuah kebaikan. Tapi kalau ada unsur, tidak kita tahu di situ ada unsur kesyirikan, kemudian dana yang diambil itu untuk kesyirikan tersebut, ya tidak boleh. Kalau kita tahu ya. Tapi kalau tujuannya untuk bersih-bersih tadi, membersihkan lingkungan, ini kebaikan. Namanya Bersih desa itu bukan bersih-bersih. Biasanya kan roh-roh kayak gitu, Mas. Kasih saja namanya ganyangan. Nah, kalau memang kita bisa pastikan seperti itu, maka tidak boleh. Ya maaf, saya tidak ikut. Oh, kenapa? Karena demikian sampaikan yang saya pahami bahwasannya kita tidak boleh mempercayai adanya makhluk yang bisa memberikan kemanfaatan atau menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin desa kita aman, maka kita adalah hendaknya menyembah Allah semata, mohon perlindungan kepada Allah. Ya, seperti itu. Ya, sampai dakwah, sampai ilmu kepada mereka. Ya. Mereka menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, kita sudah menyampaikan. Dimusuhi dan sebagainya, ya pindah dari desa situ.
Ya, indah. Karena inna ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Luas. Iya. Tapi kalau bisa bertahan di situ, bisa bertahan, bisa terus berdakwah, alhamdulillah. Ya, kalau kita hanya sekedar dibenci ya, tidak masalah. Tapi kalau sudah menyangkut ya nyawa kita dan sebagainya untuk keluarga kita, kita khawatir ya, bumi Allah luas, hijrah. Tapi kalau hanya dibenci, disudutkan, tidak apa-apa. Terus saja tinggal di situ dan menyampaikan kebaikan. Ya, memang yang tidak suka ya dengan dakwah ke arah tauhid itu di setiap zaman pasti ada. Ya, para nabi dan rasul ya itu kita lihat ya sejarah mereka. Bagaimana kaum mereka itu tidak mau menerima dakwah para nabi dan rasul karena mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan sudah mendarah daging dalam hatinya. Mereka mengatakan ya ini nenek moyang kami seperti ini. Ya. Ajaran nenek moyang itu seringkali mereka seperti itu. Yang betul jamaah sekalian, ajaran nenek moyang itu kalau baik kita lestarikan. Tapi kalau berlawanan dengan agama, kita dahulukan agama. Jelas ya? Jadi ajaran-ajaran yang terdahulu dari nenek moyang itu kalau baik tidak mengapa. Tapi kalau bertentangan dengan agama, kita dahulukan agama. Ya, misalnya dalam tradisi bangsa Arab, yaitu diantara hal yang baik misalnya suka menyambut tamu. Nah, ini tetap dalam Islam tetap ada menyambut tamu, menghormati orang dan sebagainya. Tapi yang berbau kesyirikan dan sebagainya dihilangkan. Karena nomor satu agama. Ya. Apa? Makanya kalau memang dipastikan hanya untuk itu tidak boleh. Kalau memang hanya untuk itu ya. Tapi kalau itu sifatnya ada unsur kesyirikan, ada juga bersih-bersih lingkungannya, maka di sini masih ada dua tujuan ya. Tapi kalau hanya untuk itu murni ya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh karena itu sesuatu yang ya kita mendukung kemaksiatan aja nggak boleh apalagi kesyirikan. Misalnya ada orang mengumpulkan dana untuk tujuan dosa atau kemaksiatan, kita diminta sumbangan, kita memberi atau tidak? Tidak, karena untuk perzinaan dan sebagainya dikumpulkan dana untuk minum-minuman keras untuk dibeli. Kita nyumbang apa enggak? Enggak nyumbang. Nah, apalagi kesyirikan. Yang gitu ya. yang melarung kepala itu loh, Ustaz, mau apa itu loh. Ya, kesyirikan yang nyata sama sekalian. Ini adalah kesyirikan yang nyata. Tidak boleh. Dulu ada kisah, coba lihat di Kitab Tauhid. Di Kitab Tauhid ada ya, di Fathul Majid ada. Ada kisah di masa dulu coba sekalian, ada dua orang yang bersafar. Nah, lalu dua orang ini ketika bersafar, mereka melewati sebuah kaum. Nah, kaum itu punya berhala. Nah, lalu kaum itu bilang kepada dua orang ini, nggak boleh lewat. Kecuali kalian mau berkorban, memberikan sesuatu untuk berhala kita. Yang satu nggak mau, yang nggak mau itu langsung dibunuh, dipenggal. Yang satu lagi bilang, wah kami nggak bisa, aku nggak punya sesuatu untuk dikorbankan. Kata mereka nggak apa-apa walaupun hanya lalat. Akhirnya dia pun lalat ini. Dia dipersilakan lewat, tapi dia pada akhirnya masuk neraka. Iya, masuk neraka. Nah. Kan pastinya yang memberi lalat tadi kemungkinan besar kan hatinya tidak ada rasa apa-apa ya. Nah itu, masuk neraka. Padahal hanya ingin sekedar selamat ya Ustaz ya mungkin. Ya, seperti itu. Jadi di sini hati-hati sama sekalian masalah apa? Kesyirikan. Ya. Jadi kalau ya demikian. Apa itu? Agustusan. Soundnya untuk apa itu? Loh, itu masih jauh lebih ringan. Itu masih jauh lebih ringan daripada kesyirikan. Nah, itu kan setinggi-tingginya kemaksiatan. Maksiat kan nggak boleh. Tapi itu masih lebih ringan daripada kesyirikan. Paham jemaah sekalian ya?
Paham ya? Tapi kalau kesyirikan ini bahaya. Kalau sound dan sebagainya ya, kita bukan menggampangkan, bukan. Maksudnya perbandingannya dengan kesyirikan itu nggak bisa dibandingkan. Ini kan unsur kemaksiatan. Umpama kita terpaksa misalnya, itu masih kemaksiatan, nggak mengganggu akidah. Tapi kalau sudah kesyirikan itu mengganggu akidah. Jelas ya, sama sekalian. Ya, misalnya kita di kampung ada sumbangan Agustus, sudah kasihkan sama sekalian. Kalau saran saya ya, udah terserah untuk mereka apa nggak tahu. Kita nggak usah menanyakan lebih lanjut. Jelas ya. Kan mungkin untuk beli bendera, untuk dipasang dan sebagainya, kita nggak usah mendetailkan. Mendetailkan malah kita berat sendiri. Misalnya saya punya warung, ada orang marung ke saya, terus saya tanya apa pekerjaanmu, akan tambah memberatkan saya. Iya, memberatkan saya. Yang penting dia beli di tempat saya anggap apa halal. Saya nggak perlu nanya pekerjaanmu apa nggak perlu, gitu ya. Jadi jangan mendetailkan, jadi jangan bertanya sesuatu yang memberatkan kita. Nah, ini untuk kebersamaan ya, biasanya termasuk di kampung saya juga ada teman sekalian. Ya, udah ada sumbangan kasih. Pokoknya kita arahnya ke arah husnudzonnya kebaikan. Ya kan kita dzonnya apa? Persangkaannya mungkin untuk bendera dan yang lainnya. Dan kita semua memasang bendera di waktu tanggal 17 Agustus. Tapi kan ada yang di kampung di bendera dipasang itu kan juga perlu dana. Nah, ini kan tidak mengapa sama sekalian ya. Hukumnya apa? Mubah. Kan mubah. Nah, kita nggak usah tanya lebih lanjut apakah nanti ada menggelar musik dan sebagainya, nggak usah nanya. Karena nggak tahu kita gitu. Nanya malah memberatkan. Insya Allah demikian ya. Saran kita sama sekali. Nah, kalau yang desa tadi nyata-nyata kita tahu persis, itu nggak boleh. Tapi tentu dengan cara yang baik ya penyampaiannya, dengan cara yang baik. Ya misalnya mohon maaf Bapak, untuk yang ini saya belum bisa berkontribusi, tapi untuk yang lain misalnya untuk kerja bakti di desa tadi ya dan sebagainya, insya Allah saya berkontribusi. Tapi mohon maaf untuk yang ini saya tidak berani karena saya khawatir bergesekan dengan nilai tawakal saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dengan cara yang baik ya pengucapan. Ya jadi jangan langsung mengatakan ini syirik dan sebagainya, mungkin dia iya. 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 Mereka nggak nyadari kalau melakukan kesyirikan. Iya, kadang enggak salah. Iya. Karena enggak tahu. Cuma sebagian orang itu ketika mendengar kata-kata tertentu itu langsung ini ya, langsung mereka itu apa? Antipati ya, seperti perkataan syirik, bid'ah dan sebagainya. Nah, cara kita mengolah ucapan ini saya pikir lebih arif, itu lebih mudah diterima. Jelas ya Bapak sekalian. Kalau kita yang biasa ikut pengajian mungkin terbiasa. Tapi kalau orang sama sekali belum tersentuh ya agama, kita beri sesuatu yang berat itu kadang mereka langsung ini. Enggak siap menerima, belum siap menerima. Ya, kan Allah berfirman kepada Nabi Harun dan Nabi Musa bagaimana? Faqula lahu qaulan layyinah. Ya, jadi ucapkan kepada Firaun ucapan yang lembut ya. Jadi kepada sosok Firaun saja ucapannya seperti itu. Artinya ada namanya Bapak sekalian, dulu kita pernah belajar itu ada nama ilmu itu atau pelajaran strategi dakwah. Artinya ada ilmunya, strategi berdakwah. Ya, lihat dengan siapa kita berbicara. Kalau orang yang sudah paham, diajak bicara yang sesuai pemahaman bisa. Tapi orang yang sangat awam menyampaikannya dengan bahasanya yang mudah difahami olehnya. Jelas ya Bapak. Kalau orang yang terbiasa bahasa ilmiah masuk. Kalau yang orang awam bahasa menyesuaikan, kita yang menyesuaikan bahasanya. Yang penting kebenaran itu tersampaikan. Jelas ya Bapak sekalian. Ya. Insyaallah demikian ya Bapak sekalian. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad ya wa tanhituna minal jibali buyutan farihin ya Firaun ya wa fir'auna dzil autad ya tentang Firaun yang ke-10 ya wa fir'auna dzil autad dan kaum Firaun dzil autad ya dzi itu yang memiliki al autad pasak-pasak maksudnya tentara yang banyak ya, Firaun jamaah sekalian ini salah seorang
penguasa di masa dahulu yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan Fir'aun sangat durhaka sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, ini di masanya Nabi Musa alaihi salam, dan Fir'aun sampai akhir hayatnya tidak beriman, pada akhirnya Allah tenggelamkan. Namun Allah abadikan jasadnya sebagai ibrah untuk mereka yang datang setelahnya. Ya. Ya, banyak sekali ya kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, dakwah beliau bersama Fir'aun, dan berulang ya dalam Al-Quran ya tentang Fir'aun. Allah abadikan sebagai ibrah ya, bagaimana orang yang menentang dakwah para nabi dan rasul, apalagi sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, Fir'aun itu siapa sekalian disebutkan alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Ya, fa'aktsaru, lalu mereka banyak berbuat fiha, pada negeri tersebut, al-fasad, yaitu kerusakan. Ya, kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, fa'aktsaru fiha al-fasad, ya maksudnya tamarradu wa'atau wa'athu fil ardi bil ifsad, ya mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi dan gangguan kepada manusia. Ya, kita tahu Fir'aun itu di Mesir ya sahabat sekalian, di Afrika, di Mesir, dan di antara rakyatnya Fir'aun itu Bani Israel. Bani Israel. Nah, pernah satu saat dia mimpi ya bahwasanya kekuasaannya akan hancur dan seterusnya. Nah, maka Fir'aun mengumpulkan orang-orang dekatnya. Ya, pada akhirnya dia membuat sebuah keputusan, yaitu akan membunuh setiap bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel. Bukan dari rakyatnya, bukan dari warga Mesir, yang Bani Israel. Nah, yang menarik sama sekalian, Nabi Musa alaihissalam ya, terlahir di masa itu. Di masa diberlakukannya pembunuhan untuk bayi-bayi Bani Israel. Ya, kita ingat kisahnya, ya termasuk dalam surah Al-Qasas ya. Bagaimana pada akhirnya Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk menaruh bayi Musa yang masih kecil alaihissalam di sebuah tempat, kemudian dihanyutkan ya di sungai. Lah subhanallah, nyampainya itu ke depan istana Fir'aun. Itu sudah rencana Allah Subhanahu wa taala ya. Fir'aun yang buat apa? Keputusan, Fir'aun sendiri yang memelihara. Nah, apa yang membuat terenyuh? Hati istrinya. Itu siapa? Asia. Terenyuh melihat bayi ya. Bahasa kita itu sudah kita didik saja, kita besarkan saja. Ya, ternyata dari situlah Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di istana Fir'aun. Padahal Fir'aun sendiri yang memutuskan untuk membunuh apa? Bayi Bani Israel. Ya, kisahnya panjang. Pada akhirnya satu saat ya, ketika Nabi Musa remaja, Nabi Musa alaihissalam melihat ada dua orang yang bertengkar. Satu orang Kipti, orang Mesir, satu lagi orang Bani Israel. Nah, yang Bani Israel ini minta apa? Bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Musa meninju ya orang Mesir tadi. Ternyata pukulan Nabi Musa terlalu kuat sampai orang Mesir itu meninggal. Ya, sekali pukulan meninggal sekalian. Ya, Nabi Musa kuat orangnya, masya Allah. Nah, terus disarankan oleh seseorang agar Nabi Musa alaihissalam meninggalkan negeri tersebut. Nabi Musa pun khawatir ya, kemudian beliau meninggalkan negeri tadi. Sampai di dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam ya, berlindung di bawah sebuah pohon, melihat ada sebuah sumur, ada orang-orang yang menimba dari sumur tersebut, semuanya laki-laki. Ada dua perempuan yang nunggu. Ya, ternyata setelah ditanya mereka bilang kami nunggu sampai selesainya baru kami bisa nimba. Nah, ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu diberikan dan mereka pulang ya. Ketika sudah pulang, ternyata orang tua mereka, ayah mereka itu tertarik mengundang Nabi Musa alaihissalam. Datang lagi dua perempuan tersebut, dua gadis tadi, dan meminta Nabi Musa datang kepada rumah ayahnya. Ya, setelah sampai di sana, singkat kisah, ditawari pekerjaan untuk kepada Nabi Musa alaihissalam selama 8 tahun. Kalau bisa 10 tahun lebih baik nanti dinikahkan dengan salah satu dari dua
putrinya. Ya. Selesai nikah, kemudian melakukan perjalanan. Ya, di tengah perjalanan itulah dalam surah Toha ya disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu yang pertama kali kepada Nabi Musa alaihissalam, berfirman langsung. Pada akhirnya diutus ya untuk menjadi rasul dan mendatangi Firaun. Tadinya Nabi Musa meninggalkan, sekarang disuruh apa? Mendakwai Firaun. Ya, dengan diberikan mukjizat-mukjizat ya. Salah satunya tongkat yang bisa menjadi apa? Ular. Tahu. Ya, gitulah perjuangan yang luar biasa dan bisa kita katakan nabi yang paling banyak kisahnya dalam Al-Qur'an Nabi Musa alaihissalam. Ya, dalam berbagai surah dalam ini Nabi Musa dan masuk ulul azmi yang 5 ya Nabi Musa alaihissalam. Baik. Nggih. Yang diabadikan di Quran itu kan Fir'aun. Ya, Fir'aun itu kan yang tercatat itu dari Fir'aun. Padahal kan di arti Fir'aun itu kan raja. Kenapa kok nggak diangkat kan di sini waktu Nabi Musa itu Ramses II. Iya. Kenapa nggak si A gitu? Fir'aun kan banyak gimana? Iya. Tapi karena ada dakwahan Nabi Musa di situ, maka yang dimaksud adalah Ramses II tadi. Ya, kenapa tidak menggunakan nama wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak tertuju kepada yang lain ya, kepada Firaun itu. Ya, karena di situ ada apa? Di masa Nabi Musa alaihissalam tepatnya, didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Seandainya tidak ada penyebutan Nabi Musa, mungkin kita tidak bisa menebak Firaun yang mana. Iya, demikian. Pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam ya berdakwah kepada Firaun dan orang-orang terdekatnya, kaumnya ketika itu sama sekalian. Kemudian pada akhirnya yang mengimani dakwahnya Nabi Musa alaihissalam diantaranya tukang sihirnya Firaun. Ya, tukang sihirnya Firaun justru beriman. Ya, kita ingat kisahnya bagaimana tukang sihirnya Firaun beriman di waktu itu dan di hari itu juga mereka dibunuh oleh Firaun. Tukang sihirnya tadi ya dibunuh, semuanya dibunuh. Kemudian pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya ya dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya sampai di depan sebuah lautan. Kemudian ketika itu tidak ada pilihan, Bani Israel merasa takut kita akan dikejar ini oleh Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, ya sekali-kali tidak, Tuhanku bersamaku, dia pasti akan memberi petunjuk. Akhirnya disuruh memukulkan tongkatnya. Ternyata tongkat Nabi Musa tidak berubah jadi ular, tapi membelah lautan yang luas tersebut menjadi jalan. Jumlahnya ada 12 jalan. Karena jumlah kabilah Bani Israel ketika itu 12. Nah, ketika Fir'aun dan bala tentaranya masuk ke lautan tersebut, ke daratan tadi berubah jadi lautan lagi, ditenggelamkan oleh Allah SWT. Di saat itu Fir'aun menyatakan imannya tapi sudah enggak bermanfaat. Ya Allah abadikan dalam Al-Quran ya, diantaranya dengan menggunakan lafaz kam taraku min jannati wa na'im. Ya, coba perhatikan ya di sini di antara ayat yang berkaitan ya, tentang bagaimana Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan bala tentaranya. Ya. Ya, dalam surah Ad-Dukhan ya, ayat yang ke-25 jemaah sekalian. Ya. Ad-Dukhan ayat yang ke-25 ya. Ya, Ad-Dukhan ayat yang ke-25 ya. Ya, coba perhatikan terjemah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Allah berfirman, maka berjalanlah engkau wahai Musa bersama hamba-hambaku pada malam hari. Innakum muttaba'un, kalian akan dikejar. Maksudnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Watrukil bahra, dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Rahwa innahum jundum mughraqun, mereka itu akan ditenggelamkan. Mereka itu tentara-tentara yang akan ditenggelamkan. Kam taraku min jannati wa uyun, alangkah banyak
taman dan mata air yang mereka tinggalkan, wa zuru'i wa maqamin karim, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah, wa na'matin kanu fiha fakihin, dan kesenangan yang mereka menikmatinya. Saya perhatikan, ini Fir'aun dengan kerajaannya yang besar di Mesir, ketika dia bersama bala tentaranya mengejar Fir'aun, mengejar siapa? Nabi Musa dan Bani Israel, itu bahasa ayatnya berapa banyak mereka meninggalkan taman-taman dan mata air. Saya perhatikan ya, mereka itu kepingin mengejar Nabi Musa dan Bani Israel untuk memberikan hukuman, secara nggak langsung mereka meninggalkan kerajaannya. Berapa banyak taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Itu skenario-nya Allah Subhanahu wa taala ya. Fir'aun dipaksa untuk apa? Meninggalkan negerinya, meninggalkan kerajaannya yang indah. Kam taraku min jannatin wa uyun, berapa banyak mereka meninggalkan kebun-kebun dan mata air dan juga wazuru'in ya, kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah. Dia kepingin untuk berbuat mengejar Musa alaihissalam dan Bani Israel, secara nggak langsung mereka meninggalkan negerinya yang indah. Ya, itulah balasan Allah SWT. Baik, kita lanjutkan ya. Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab, ya, ayat 13, maka Allah SWT menimpakan kepada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya, kata Ibnu Abbas, maksudnya Allah Maha mendengar dan Maha memperhatikan, Maha melihat, Maha memperhatikan, Maha mengawasi apa yang dilakukan hamba-hambanya, akan membalasi semua amal hambanya di akhirat kelak, dan semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah demikian. Kita lanjutkan ke kumpulan ayat berikutnya, yaitu ayat 15 sampai 20. Ya, di sini di tafsir Imam Ibnu Katsir dikelompokkan ya ayat-ayatnya. Sekarang 15. Ya, sekarang 15 sampai 20. Ya. Ya. Sampai 20. Fa'ammal insan, maka adapun manusia itu, idza, apabila, ma ibtalahu, Tuhannya, Rabbnya mengujinya, Rabbuhu, fa'akramahu, Allah muliakan dia, wa na'amahu, Allah beri kenikmatan kepadanya, fayaqul, lalu insan itu mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Ya, maksudnya itu ada sebagian orang yang ketika diberi nikmat, diberi dunia, dia menyangka Allah memuliakannya. Padahal dunia dan harta bukan ukuran Allah mencintai seorang hamba. Karena bisa jadi dia ingkar, bisa jadi dia ahli maksiat. Karena Allah berikan dunia kepada siapa saja. Mau taat, nggak taat, beriman, nggak beriman, semua dapat dunia. Bukan ukuran kecintaan Allah kepada hamba. Sebaliknya, wa amma idza mabtalah, wa amma, dan adapun idza mabtalahu, kalau Allah uji dia, insan tadi, faqadara alaihi rizqahu, Allah batasi rezekinya, fayaqulu rabbi, lalu dia mengatakan rabbi, Tuhanku ahanan, menghinakanku. Dia diuji, dapat cobaan, musibah dan sebagainya, dia suudzon, dia menyangka wah kayaknya Allah tidak suka kepadaku, Allah Subhanahu wa taala menghinakanku. Padahal bukan seperti itu. Ujian, kesempitan rezeki tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seorang hamba atau menghinakannya. Ya, lihat apakah dia beriman atau bertakwa. Bagaimana dia menyikapinya, itu barometernya. Apakah dia syukur di saat nikmat, apakah dia sabar di saat mendapatkan ujian. Kita perhatikan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya, tentang dua ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingkari manusia dalam keyakinannya ketika Allah luaskan kepadanya rezekinya untuk diuji, lalu sebagian orang menyangka Allah memuliakannya. Laisa kadzalik, tidak demikian. Bahkan itu semua adalah ujian ya. Jadi ujian kadangkala berupa kesenangan, kenikmatan, harta, bisa ujian.
Ya, mungkin bisa ditulis ayat yang berkaitan Al-Mu'minun 55 sampai 56. 55 sampai 56. 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Ya, nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ya. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami memberikan kepada mereka berupa harta, berupa anak-anak? Ya. Nusari'u lahum fil khairat, kami percepat bagi mereka kebajikan, bal la yash'urun, tapi mereka tidak merasakan. Ya, tidak menyadari. Ya, artinya kelebihan berupa harta, anak dan dunia tidak serta-merta menunjukkan Allah ridho kepada hambanya. Ya, hendaknya dilihat hamba itu mengintrospeksi dirinya, apakah dia beriman atau tidak, beramal soleh atau tidak. Kalau dia beriman, beramal soleh, lalu dapat kelapangan rizki, insya Allah Allah ridho kepada dirinya. Saya ulangi, kalau diberikan kelapangan, lalu dia beriman, beramal soleh, syukur, berarti insya Allah Allah ridho kepada kita. Tapi kalau tidak, bergelimang harta, kekuasaan dan sebagainya, tapi dia durhaka, dia nggak mau ibadah dan seterusnya, maka justru bumerang bagi orangnya. Itu semua adalah kenikmatan yang dipercepat, nanti di akhirat azab menantinya. Bisa difahami ya? Jadi bukan semata-mata materi itu yang menjadi barometer, tapi iman dan takwa. Menjadi barometer apa? Allah cinta atau tidaknya kepada hamba. Demikian pula dalam sisi yang lain, ketika diuji, disebutkan rezeki, sebagian orang menyangka Allah menghinakan dirinya. Sekali-kali tidak demikian. Ya. Karena Allah, kata Imam Ibnu Katsir, memberikan harta baik kepada orang yang disukai maupun kepada orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyempitkan harta, bisa jadi dia orang yang disukai oleh Allah, bisa jadi dia orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang fakir ada dari kalangan beriman juga ada, dari kalangan orang kafir juga ada. Yang lapang hartanya, orang mukmin juga ada, orang kafir juga ada. Bukan itu barometernya, barometernya iman atau tidak, amal solehnya bagaimana, syukur dan sabarnya. Bisa difahami ya? Ya, adapun harta, kekuasaan, dunia dan sebagainya, itu semua adalah anugerah Allah dan ujian daripadanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya di ayat-ayat setelahnya tentang keadaan orang-orang yang melakukan beberapa perbuatan jemaah sekalian, yang ini semua perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla balla tukrimunal yatim, ya, sekali-kali tidak, balla tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim. Ya, ini termasuk amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memuliakan anak yatim. Ya, berarti nggih, silakan. Ya. Insyaallah termasuk huruf ya. 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 Sekali-kali tidak, ya. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Nah, anak yatim itu siapa jemaah sekalian? Anak yatim itu anak yang belum mencapai usia balik dan dia ditinggal wafat oleh ayahnya. Ya, sementara dalam Islam ayah itu punya kedudukan yang pokok ya, di mana dia berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, dia wafat, maka tulang punggung utamanya tidak ada. Maka di sini Islam memberikan apa? Anjuran, motivasi dan arahan kepada kita untuk memperhatikan anak-anak yatim tersebut. Ya, mengayomi, menyantuni, di luar biasa pahalanya, sampai ada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari jemari ini di surga. Ya, ibu ada kelebihan harta, lalu ada anak yatim misalnya dari kerabat kita misalnya. Kemudian ibu memberikan bantuan, menyantuni, mengayomi, ini pahalanya luar biasa. Atau orang lain ya, bukan kerabat tapi dia anak yatim, ibu memberikan santunan, luar biasa pahalanya. Nggih. Kalau sudah balik pun menikah lagi, masya Allah. Penyanyiannya. Ya.
Wallahu alam bisawab kalau sudah menikah lagi ya. Nah. Ya, berarti ada yang tapi secara hukum dia masih yatim ya karena dia masih apa? Masih belum balik tadi. Tapi dari sisi nafkah sudah ada yang memberikan santunan kepadanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa kita arahkan kepada anak yatim yang memang belum ada apa? Pengganti dari ayahnya tersebut. Oke. Insyaallah. Oke. Kenapa Ibu? Ada kan bapak yatim masuk tapi ternyata udah punya suami. Dan suaminya bisa memberi nafkah. Insya Allah ya. Ya ya. Oke. Baik. Kalau misalnya suaminya nggak bisa gitu, misalnya tinggal lain rumah sama istrinya, kemudian dia ikut neneknya, gimana Ustaz? Anaknya tersebut. Iya. Ikutnya ibunya ini lagi. Iya, anaknya tidak diikutkan gitu ya. Iya, ya kalau saran saya tetap dibantu. Tetap dibantu kalau kita lihat memang perlu apa mendapatkan santunan tersebut. Insyaallah demikian. Ya, dari skala pemetaannya di sini mungkin bisa dirinci lagi ya. Ya, yang A bagaimana? Maksudnya miskin ya Ustaz, bukan masuk yatim ya, karena kan ibunya nikah lagi itu tadi ya Ustaz. Ya, kita lihat dulu kondisinya bagaimana. Meskipun setelah menikah. Iya, kondisinya bagaimana? Bisa ada data mungkin di situ Ibu ya. Ya, kalau dia bersama neneknya misalnya bagaimana keadaannya. Ya, kalau memang perlu dibantu, perlu disantuni ya lebih baik Bapak sekalian. Insyaallah demikian. Ya. Ya. Masya Allah. Ya. Banyak sekali ya mereka yang dalam keadaan yatim ya Bapak sekalian di sekeliling kita atau mungkin di daerah-daerah yang perlu untuk dibantu ya dari anak-anak yatim, ini sangat baik sekali ya. Nah, ya, tadi hadisnya riwayat Bukhari ya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah ya. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari jemari ini di surga. Kemudian perkara kedua yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wala tahadduna, dan kalian tidak saling mengajak ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan kepada orang miskin. Ya, jadi memberi saja tidak, ya, saling mengajak saja tidak, apalagi memberikan makanan kepada orang fakir miskin. Ya, jadi mereka tidak memerintahkan berbuat ihsan kepada fuqara wal masakin. Ini juga termasuk amal soleh ya. Secara tersirat berarti apa? Memberikan makan kepada fakir miskin termasuk amal soleh. Ya, ini segmen yang begitu banyak ya jemaah sekalian, fuqara wal masakin ya, dimanapun kita jumpai dan mereka membutuhkan uluran tangan. Kalau disebut miskin berarti termasuk juga fakir. Di sini lafadznya miskin. Miskin ya, termasuk fakir. Ya, termasuk fakir ya. Fakir itu lebih memprihatinkan ya, lebih membutuhkan daripada miskin. Ya. Tapi kalau disebut fakir, miskin tidak masuk ya. Termasuk juga, termasuk. Kalau disebut salah satunya, maka yang lainnya ikut ya. Disebut fakir, miskin termasuk, miskin, fakir termasuk. Kalau disebut dua-duanya, fakir dan miskin, masing-masing maknanya berbeda. Ya, gitu ya. Demikian. Kalau dikasih dan jadi berbeda. Ya, jadi berbeda. Ya, seperti dalam alokasi zakat itu kan dibedakan ya. Fuqara, ada masakin dari 8 golongan. Pertama fuqara, kedua masakin. Ya, berarti di situ maknanya berbeda karena disebutkan satu-satu. Tapi kalau disebutkan umum miskin berarti fakir termasuk. Disebut fakir saja miskin termasuk. Demikian. Ya, dua-duanya perlu dibantu ya, baik fakir maupun miskin. Ya, miskin itu nggak mencukupi ya, keadaan hidupnya tidak cukup sama sekalian. Dia punya tapi nggak cukup, itu miskin. Berbeda, ya. Ya sama-sama butuhnya, tapi yang fakir lebih membutuhkan. Ya, bisa jadi yang fakir itu punya tapi sangat sedikit sekali, atau bahkan tidak punya sama sekali. Itu fakir.
Kalau masih punya tapi nggak cukup, miskin. Jadi miskin itu lebih baik keadaannya dari fakir, lebih mending ya. Tapi masih nggak cukup. Kalau fakir lebih nggak cukup lagi. Ya mungkin kalau bahasa kita itu di bawah garis kemiskinan, itu fakir, di bawah garis apa? Kemiskinan. Ya kita lihat zahir aja Mas sekalian, kalau rumah seseorang ya, rumahnya seperti itu, kemudian yang dia punyai seperti itu, ya sudah kita pastikan ya dia dalam keadaan kalau nggak fakir ya miskin. Kan kita lihat zahir ya, zahirnya seperti misalnya kita tetangganya rumahnya sangat-sangat memprihatinkan, misalnya sangat-sangat kita tahu ya usahanya setiap hari juga tidak menentu, ya sudah masuk kategori fakir miskin. Kalau dia punya kan pasti tidak seperti itu sebenarnya, pasti terlihat ya. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Ini termasuk golongan yang perlu dibantu ya. Kalau tadi yatim, yang kedua apa? Fakir dan miskin. Ini perlu dibantu ya. Di sini kita melihat Islam adalah agama sosial. Ya, tidak hanya mengajarkan hablum minallah, ya, salat, puasa dan yang lain, tapi juga hablum minannas. Ya, di sini memperhatikan golongan-golongan yang perlu dibantu. Termasuk diantaranya yatim, fuqara wal masakin. Yang ketiga jemaah sekalian, di antara perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, dan kalian memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang batil. Ya, maksudnya itu bukan bagiannya, tapi dia ambil dan dia anggap sebagai warisan. Jadi kalau warisan itu kan ini ya, sudah ada ketentuannya ya dalam Al-Quran pembagiannya jamaah sekalian. Lalu dia ngambil warisan yang bukan miliknya. Dia ambil dengan semena-mena, ini termasuk wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Ya, dia nggak peduli halal maupun haram. Nah, jalan selamatnya bagaimana jamaah sekalian? Hendaknya warisan itu dibagi sesuai aturan agama. Ya, sudah ada ketentuannya dan tata cara pembagiannya. Kalau kita seumpama masih belum ya bisa membagi dengan baik, cara mudahnya kita bertanya kepada seseorang yang bisa membagi, kita hadirkan, kemudian kita sampaikan harta yang ditinggalkan dan jumlah ahli warisnya. Mohon kepada beliaunya untuk dibagikan satu persatu, pembagiannya berapa. Jelas ya jemaah sekalian. Itu cara mudahnya. Saya meninggalkan harta yang banyak, kemudian ahli warisnya banyak, daripada ya saling ini, datangkan orang yang di luar tapi yang benar-benar paham. Ya, insya Allah dia akan objektif dengan penilaian agama. Ya, nanti dia akan menulis, oh ini dapat sekian, ini persekian, ini sekian. Dengan ilmu faraid atau ilmu waris. Jelas ya jemaah sekalian. Supaya tidak ada saling berebut ya tentang warisan tadi. Ya. Jadi warisan itu harta yang didapatkan setelah seseorang itu meninggal dunia. Nah, setelah wafat dan itu hartanya maka dibagi waris ya kepada ahli warisnya. Gitu ya. Jadi didapatkannya itu setelah wafat. Setelah wafat baru dibagi waris gitu ya sama sekali. Nah, yang keempat, yang terakhir, wa tuhibbunal mala hubban jama. Kalian terlalu cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, saya perhatikan lafaz ayatnya, wa tuhibbuna, dan kalian mencintai al-mal, harta benda, hubban, dengan kecintaan jama yang berlebihan. Ya, jadi ini termasuk perbuatan yang juga tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang betul bagaimana jemaah sekalian? Ya, wallahu a'lam bishawab, ya kita mencintai harta itu sekedarnya. Kalau terlalu cinta, khawatirnya kita akan lupa untuk menunaikan hak dari harta tadi, yaitu zakat, infak dan sedekah, melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan kita akan negeri akhirat. Ya, sekedarnya saja, ibaratnya harta itu di tangan, jangan di hati. Ya meskipun hati ya tetap ya namanya manusia ya, fitrah ya, cinta kepada, tapi jangan terlalu mencintai harta. Insyaallah demikian ya, waktunya jam 10.
Mohon maaf belum bisa sampai selesai, kita cukupkan sampai ayat yang ke-20. Mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat selanjutnya bisa kita bahas di pertemuan mendatang biidznillah taala. Baik, insyaallah. Sekarang bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu libur atau bagaimana? Libur, berarti setelah hari raya insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada ibu-ibu sekalian, bisa mendapatkan puasa Ramadan dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.